Bu. Oke. Yobi, nanti pas jam istirahat bisa ke ruangan Ibu sebentar. Ada hal yang ingin dibicarakan dengan Yobi. Baik, Bu Rike. Oke. Maaf Kak Yobi masuk ke ruangan kami. Permisi, Ibu. Ya, silakan masuk. Yobi sudah datang. Terima kasih sudah memenuhi undangan Ibu. Silakan duduk. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Yobi, ada yang ingin Ibu bicarakan dengan Yobi? Yobi tahu kita akan membahas apa kali ini? Bu, justru tidak, Bu. Penasaran, Bu. Ya, saya dipanggil karena saya rasa tidak pernah melakukan kesalahan, Bu, dalam pelajaran Ibu. Baik, sebelumnya Ibu minta waktu Yobi, jam istirahat kan harusnya Yobi kan berkumpul sama teman atau jajan ke kantin. Ibu minta waktunya sebentar untuk kita berdiskusi. Yobi bersedia? Baik, Bu. Oke, begini, Ibu ada dapat laporan dari beberapa guru di ruang guru sana. Ada selintingan kabar, Ibu dengar kalau Yobi itu setiap diberikan tugas diskusi kelompok selalu seperti mengelak gitu ya, atau seandainya pun Yobi mengerjakannya dalam mengerjakannya sendiri dalam kelompok. Apa itu benar? Benar, Bu. Saya memang suka mengerjakan tugasnya karena menurut saya teman-teman itu kayaknya nggak nyambung, Bu. Oh, seperti itu. Maaf ya Yobi, menurut Ibu, apa yang Yobi lakukan ini merupakan suatu permasalahan. Memang sih bukan permasalahan besar seperti teman-teman yang mungkin bolos atau apa. Menurut Ibu, gimana kalau kita diskusikan masalah Yobi ini? Bagaimana Yobi bisa tertarik ataupun bisa berkolaborasi dengan teman-teman dalam diskusi kelompok? Kira-kira Yobi bersedia? Baik, Bu. Saya akan coba. Saya ingin juga dapat belajar berkelompok dengan teman-teman yang lain, Bu. Dan saya juga dapatkan solusi dari masalah ini, Bu. Dan pastinya saya seperti itu. Baik, Yobi. Untuk mengurangi kekagetan Yobi tadi, karena tiba-tiba Ibu manggil saya ya, bagaimana kalau kita sama-sama relaksasi dulu? Yobi ikutin Ibu boleh ya? Baik, Bu. Ya. Oke, silakan Yobi duduk dengan rileks. Kita akan mulai pernafasan. Tarik nafasnya lewat, kemudian hembuskan lagi juga lewat hidung. Ya, kita pelan-pelan saja. Bisa kita mulai? Baik, Bu. Oke, kita mulai ya. Tarik nafas dari hidung. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Sekali lagi ya. Tarik nafasnya dari hidung. Oke. Lepaskan. Nah, bagaimana perasaan Yobi sekarang? Sudah siap untuk bercerita? Baik, Bu. Saya sudah siap. Oke, silakan Yobi uraikan permasalahan Yobi. Ibu siap mendengarkannya. Baik, Bu. Begini, Bu. Saya itu sering kehilangan konsentrasi dan terganggu ketika belajar kelompok. Hal ini teman-teman saya tidak mau bekerja sama yang mudah-mudah saja, Bu. Kadang hanya numpang nama. Walaupun sudah dibahas sama guru,
kadang tidak mau mengerjakannya, Bu. Mereka menganggap saya bisa mengerjakannya sendiri. Jadi mereka lebih banyak ngobrol, lagi pekerjaan kelompok itu dikerjakan di luar jam pelajaran. Maka saya merasa enggak nyaman, Bu, pada awalnya belajar dengan berkelompok. Seperti itu. Jadi ada apa ya Ibu bilang rasa nyaman yang tidak ada ketidaknyamanan yang Yobi rasakan. Bisa cerita lebih lanjut lagi selain teman yang tidak mau diajak kelompok, teman yang menyerahkan tugas ke Yobi, kemudian teman yang lebih banyak ngobrol, ada lagi kalau Yobi kerja kelompok? Iya, Bu, kan tugas kelompok itu kalau dikerjakannya kan biasanya di luar jam sekolah. Nah, teman-teman itu banyak, Bu, masih alasan ada yang namanya nggak punya kuota lah, pokoknya banyak deh, Bu, alasannya. Makanya saya lebih enak ya kerja sendiri. Ibu tanya lagi, kalau biasanya pada saat pembagian tugas kelompok ini, apakah Bapak atau Ibu gurunya sudah mengelompokkan berdasarkan minat ataupun kesukaan dari muridnya? Sudah, Bu, guru sudah membagi sesuai dengan minat. Guru juga selalu terhadap proses hasil belajar yang kami akan, tetapi saya kadang merasa gimana ya, Bu, hati saya kayaknya nggak terima karena kan saya yang lebih baik bekerja dalam kelompok itu, Bu, daripada teman-temannya yang lain, teman-teman saya yang lain. Mereka itu hanya ya, Bu. Baik, sepertinya Ibu akan mencoba menarik benang merah dari permasalahan Yobi ya. Jadi dalam kerja kelompok itu kenyataannya tidak berlangsung sesuai aturan dan kesepakatan. Kemudian ada pembagian yang tugas yang tidak merata. Apa benar betul? Iya, Bu, kira-kira seperti itulah, Bu, yang sering terjadi ketika bekerja di dalam kelompok, Bu. Nah, sekarang kita kan sedang diskusi nih. Yobi sudah menemukan permasalahan Yobi. Kira-kira Yobi punya ide nggak atau punya cara nggak ya bagaimana untuk mengatasi masalah Yobi ini? Gimana ya, Bu ya? Oke, Bu. Saya akan menemui guru. Lalu saya akan mencoba menyampaikan usulan mengenai kegiatan diskusi kelompok. Misalnya, kalau ada beberapa soal, ya dibagi sama banyak. Dan jika ada ide, ya boleh ditambah. Kemudian, apalagi ya, Bu? Oh, ini, Bu, saat presentasi dan menjawab pertanyaan di kelompok lain, hanya ada kawan satu kelompok ya harus ikut berperan aktif, memberi tanggapan untuk setiap umpan balik. Kemudian pembagian tugas kelompok itu jelas dan dilaksanakan yang seharusnya. Ada notulis, ada moderator, ada presenter, ada komentator, ada pengamat, dan lain-lain. Pokoknya masing-masing ada kerjanya deh, Bu. Jadi nampak kerja kelompoknya, terlihat kompak. Tugas kelompok juga dikerjakan di jam sekolah saja, bukan di rumah, supaya tidak ada alasan lagi rumah jauh, nggak ada yang terjemput, nggak ada kuota. Kalau memang harus di rumah masing-masing, harus mengerjakan masing-masing, nanti hasil kerjanya disatukan
sekolah. Saya berbagi buku-buku apa saja atau sumber-sumber materi apa saja yang berkaitan dengan pembahasan pada kelompok saya, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu. Masya Allah, jawaban kamu luar biasa. Ibu kagum, kamu bisa berpikir seperti itu. Langkah-langkah yang kamu rasa sudah cukup tepat. Ibu sangat suka dengan pemikiran kamu. Selanjutnya, kira-kira dari runutan langkah yang akan kamu kerjakan tadi yang sudah kamu sampaikan, apa komitmen dari kamu agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Ada yang bisa kamu sampaikan untuk rencana tindak lanjutnya? Rencana kedepannya, Bu, bila guru memberikan tugas kelompok lagi, maka saya dan teman-teman sepakat untuk bekerja sama sesuai dengan keahlian masing-masing agar tugas kelompok kami dapat berjalan dengan baik, Bu, dan sesuai aturan. Dan apalagi kalau sukses, wah bahagia sekali, Bu. Alhamdulillah, kamu sudah menemukan solusinya. Nah, kira-kira supaya langkah-langkah kamu ini terlaksana, kamu butuh orang lain tidak untuk mendukung rencana kamu? Iya, Bu, saya butuh teman lain, Bu, agar rencana saya ini berhasil. Kira-kira siapa yang akan kamu minta bantuan untuk menyelesaikan ini? Sepertinya Eka, Bu, karena dia pandai dalam berbicara, Bu, berkomunikasinya bagus. Terus dia juga dekat, Bu, dengan guru-guru. Oke, gitu, Bu. Luar biasa. Ibu doakan semoga apa yang menjadi masalah Yobi, kemudian apa yang sudah menjadi rencana Yobi untuk diselesaikan, dapat Yobi laksanakan. Dan ke depannya diskusi kelompok tidak menjadi suatu masalah lagi buat Yobi. Yobi sudah bisa menjalin kerjasama dengan teman-teman dan bisa berbagi dengan teman-teman. Karena Ibu tahu, masing-masing guru juga tahu, Yobi itu anak yang pinter, anak yang hebat. Oke, Yobi? Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, ya, sudah memberikan solusi terhadap masalah saya dan membantu menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Mohon doanya ya, Bu. Iya, Ibu doain, tapi bukan Ibu loh yang menyelesaikan masalah. Tapi Yobi sendiri yang mencoba memikirkan bagaimana penyelesaiannya. Semoga dengan Yobi bercerita ke Ibu, Yobi lebih, oh ternyata seperti ini. Gitu. Ibu salut dengan Yobi. Langkah yang sulit sepertinya Yobi sudah lagi jam istirahatnya. Oke, sudah mau habis. Ibu ucapkan terima kasih ya atas kesediaan Yobi memenuhi undangan Ibu. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan nggak bosan-bosan dengan cerita-cerita dari Yobi ya, Bu. Amin. Terima kasih juga. Semoga Yobinya makin Terima kasih, pinter. Bu. Iya, sama-sama.